Memori, sebuah bentuk penyimpanan yang keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari sebuah komputer. Memori menjadi kebutuhan dasar sistem komputer dalam menyimpan dan menganalisis data yang sedang diproses oleh komputer. Memori hadir dan diimplementasikan dalam sistem komputer dalam berbagai macam jenis dan tipe. Jenis-jenis memori yang tersedia ini memiliki berbagai karakteristik dan fungsionalitasnya masing-masing. Selamat datang pada video saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komponen utama pembangun komputer, yaitu memori. Memori adalah komponen krusial dalam dunia komputer. Tanpa memori, komputer tidak bisa menyimpan data atau merespon perintah pengguna dengan sebagaimana semestinya. Dalam komputer, memori digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data, kemudian memberikan tanggapan kepada pengguna berdasarkan data yang telah diproses sebelumnya. Memori komputer adalah bagian dari komponen fisik sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, dan instruksi baik secara sementara maupun permanen. Memori komputer terdiri dari berbagai unit penyimpanan yang mampu menyimpan informasi dalam format biner atau disebut sebagai bit. Setiap unit penyimpanan yang dikenal sebagai sel memiliki alamat unik yang digunakan untuk menyimpan data. Fungsi memori sangat penting dalam sistem komputer modern. Memori komputer mampu menyimpan berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, audio, dokumen, dan sebagainya. Data tersebut dapat diambil kapanpun diperlukan, misalnya pada saat menjalankan program komputer. Program tersebut disimpan terlebih dahulu dalam memori utama sebelum dieksekusi. Ketika prosesor tidak lagi memerlukan suatu item dalam jangka waktu tertentu, program atau data tersebut secara otomatis akan dipindahkan ke dalam memori permanen atau memori sekunder. Kemudian, data akan dipanggil kembali dari memori sekunder ke memori utama untuk dieksekusi. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis memori komputer. Jika dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasinya, terdapat 4 jenis memori komputer, yaitu yang pertama, memori primer, kedua, memori sekunder, ketiga, memori cache, dan keempat, memori register. Memori primer atau yang sering disebut sebagai memori utama merupakan salah satu memori yang berinteraksi secara langsung dengan CPU, memori tambahan, dan cache. Fungsi utama dari memori primer adalah untuk menyimpan program atau data saat sedang digunakan oleh prosesor. Ketika program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke dalam memori primer, sebelum kemudian memulai eksekusi. Memori primer memiliki keunggulan dalam hal akses dan eksekusi data karena adanya cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat serta letaknya yang lebih dekat dengan CPU. Namun, memori primer bersifat volatile, artinya data dalam memori dapat hilang saat memori kehilangan arus listriknya. Memori utama terbagi menjadi dua jenis, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara program atau hasil program yang diakses secara acak. Sementara ROM hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang telah tersimpan. ROM digunakan untuk menyimpan instruksi atau data yang tidak dapat diubah. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama yang dapat langsung diakses oleh CPU dengan kecepatan tinggi. RAM merupakan salah satu komponen sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara, program, atau hasil dari program yang sedang berjalan. Secara sederhana,
RAM berfungsi sebagai ruang kerja bagi CPU dalam menjalankan tugas-tugasnya. RAM bersifat volatile, artinya data yang tersimpan di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan atau mengalami kegagalan daya. Namun, kecepatan akses yang tinggi membuat RAM menjadi pilihan utama untuk penyimpanan data yang membutuhkan akses cepat oleh CPU. Terdapat dua jenis RAM, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM, yang merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data dinamis. Setiap sel di dalam DRAM membawa informasi 1 bit, dan karena sifatnya yang dinamis, informasi dalam DRAM harus diperbarui secara berkala. Ini membuat DRAM memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, tetapi data akan hilang saat terjadi kegagalan daya. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis. SRAM mempertahankan data selama sistem komputer mendapatkan catu daya. Namun, seperti DRAM, SRAM juga bersifat volatile, sehingga data akan hilang saat terjadi kehilangan daya. ROM atau Read-Only Memory adalah jenis memori atau penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen dalam sebuah chip. ROM berfungsi sebagai memori baca saja, yang artinya hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang telah tersimpan, namun tidak memungkinkan kita untuk menulis atau mengubahnya. Sebagai contoh, ROM berisi instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau booting komputer. Keunggulan utama dari ROM adalah sifatnya yang non-volatile, yang artinya informasi yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Ada beberapa jenis read-only memory yang umum digunakan. Yang pertama yaitu MROM atau Mask Read Only Memory. Jenis ini adalah jenis ROM tertua di mana program atau data telah dikonfigurasi oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur, sehingga tidak dapat diubah oleh pengguna. Kemudian ada PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM ini memungkinkan pengguna untuk menulis informasi atau program hanya sekali menggunakan perangkat khusus. Setelah itu, data tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian ada EPROM atau Erasable and Programmable Read-Only Memory. Jenis ROM ini memungkinkan pengguna untuk menghapus dan memprogram ulang data dalam memori dengan menggunakan sinar ultraviolet. Kemudian selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. EEPROM ini adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik dengan kemampuan menghapus dan memprogram data hingga ribuan kali. Dan yang terakhir terdapat Flash ROM. Flash ROM ini adalah bentuk ROM yang digunakan dalam flash memory, di mana data dapat ditulis dan diprogram dalam unit kecil yang disebut sebagai blok atau sektor. Flash memory adalah salah satu jenis EEPROM yang paling umum digunakan. Selanjutnya, memori sekunder. Memori sekunder merupakan ruang penyimpanan permanen yang dapat menampung sejumlah besar data. Biasanya dikenal sebagai memori eksternal. Memori sekunder mencakup berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD yang digunakan untuk menyimpan data dan program komputer dalam jangka panjang. Meskipun lebih murah, memori sekunder cenderung lebih lambat dibandingkan dengan memori primer. Tidak seperti memori primer yang dapat diakses langsung oleh CPU, data dalam memori sekunder pertama-tama harus dimuat ke dalam RAM sebelum dikirim ke prosesor untuk pengolahan lebih lanjut.
Perangkat memori sekunder meliputi disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM, serta magnetic tape. Memori sekunder memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kecepatannya yang lebih lambat dari memori primer. Kemudian, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatile. Kemudian mampu menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis data, seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan sebagainya. Selain itu, semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak akan hilang bahkan saat listrik padam. Ada berbagai jenis memori sekunder yang digunakan dalam sistem komputer. Yang pertama, hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen yang digunakan di dalam komputer. Biasanya terpasang secara internal pada motherboard komputer atau laptop dan menyimpan data dalam piringan disk yang berputar di dalam casing tertutup udara. Hard disk memiliki kapasitas penyimpanan besar dan digunakan untuk menyimpan perangkat lunak, musik, video, sistem operasi, dan data lainnya secara permanen. Kedua, floppy disk atau disket. Floppy disk adalah perangkat penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel. Meskipun telah usang, floppy disk dulu digunakan sebagai satu-satunya cara untuk menginstal program baru atau melakukan cadangan informasi pada komputer. Selanjutnya yang ketiga ada CD atau compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file sistem operasi, dan informasi lainnya. Terdapat beberapa jenis CD yang tersedia di pasaran, termasuk CD-ROM, CDR, dan CDRW. Kemudian terdapat DVD atau Digital Versatile Disk. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar daripada CD. DVD digunakan untuk menyimpan data seperti audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir terdapat pen drive atau USB flash drive. Pen drive, juga dikenal sebagai USB flash drive, adalah perangkat penyimpanan portable yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Flash drive memiliki kapasitas penyimpanan yang bervariasi, mulai dari beberapa megabyte hingga ratusan gigabyte. Jenis memori komputer selanjutnya yaitu memori case. Memori case merupakan memori yang berbasis chip berukuran kecil dan terletak di antara CPU dan memori utama. Memori case berperan sebagai memori sementara yang berkinerja tinggi untuk meningkatkan kinerja CPU. Hal ini karena case menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU sehingga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Oleh karena itu, case sering disebut sebagai memori CPU karena kedekatannya dengan chip CPU. Terdapat beberapa tingkatan dalam memori case. Yang pertama, L1 case. Case L1 juga dikenal sebagai case onboard internal atau primer, dibangun bersamaan dengan CPU, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan ukuran case bervariasi dari 8 KB hingga 128 KB. Kedua ada L2 case. Case L2 yang dikenal sebagai case eksternal atau sekunder terletak di luar CPU dan dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard. Meskipun lebih lambat dari L1 case, L2 case tetap memiliki kecepatan akses yang sangat cepat.
Ukuran case L2 berkisar dari 128 KB hingga 1 MB. Yang ketiga ada L3 case. Case L3 umumnya digunakan pada komputer dengan kinerja dan kapasitas yang tinggi, terletak di dalam motherboard. L3 case memiliki ukuran yang lebih besar dan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan L1 dan L2 case. Ukuran maksimal case L3 dapat mencapai 8 MB. Terakhir yaitu memori register. Memori register merupakan memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU. Berada di dalam CPU, memori register adalah jenis memori terkecil dan tercepat dalam sistem komputer. Memori register berperan penting dalam mempercepat proses eksekusi komputer dengan menyimpan dan mentransfer data serta instruksi secara langsung ke CPU. Memori register hadir dalam berbagai ukuran seperti 16, 32, dan 64 bit. Ukuran ini menentukan seberapa banyak data yang dapat disimpan dalam satu waktu. Memori register menyimpan instruksi, data, dan alamat memori yang sering digunakan, memungkinkan CPU mengaksesnya dengan respons yang lebih cepat dan efisien. Jadi itulah tadi berbagai jenis memori dalam sistem komputer. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.